Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pesantren Al-Quran IPK Medina. Saya akan memperkenalkan santri saya yang mungkin bisa hadir di sini. Sebenarnya ada 34 santri, cuman mungkin hari ini sedang pandemi, jadi hanya beberapa santri saja yang masih stay di pesantren. Saya perkenalkan dari sebelah saya. Kenalkan, nama saya namanya siapa, Nek? Namanya Kaila, umurnya 8 tahun. 13 tahun. Nanti sayang. Ya. Namanya siapa, sayang? Alia, umurnya 8 tahun. Lanjut. Ini adalah sebagian santri yang masih ada di pesantren. Memang karena kondisi pandemi jadi dipulangkan, tapi subhanallah ada beberapa santri ini yang tidak mau pulang karena memang kegiatan selama pandemi juga tetap berjalan dengan menghafal Quran. Baiklah, saya akan bercerita sedikit mungkin tentang awal berdirinya pesantren ini. Dari awal berdirinya pesantren ini memang karena kekhawatiran saya pribadi beserta suami, bagaimana anak-anak yang notabene pada levelnya adalah anak-anak yatim duafa, mereka belum bisa belajar Al-Quran dengan sebaik anak-anak yang pada levelnya adalah mempunyai materi yang berbeda. Untuk itu maka saya meminjam bangunan dari Yayasan Fajar PK Medina untuk bekerja sama dengan saya dan suami. Alhamdulillah ini diperbolehkan. Kemudian saya dan suami mencari santri yatim, terutama yatim dan duafa yang mau belajar Quran. Awalnya memang sangat sulit untuk mencari santri yang mau gabung dengan kami. Alhamdulillah waktu itu dari awal 8 santri, 1 santri dari umum, artinya yang berbayar, dan 7 santrinya adalah yatim dan duafa yang sama sekali atau free. Kami insya Allah dan para donatur yang menanggung masalah pembayaran ataupun keuangannya. Alhamdulillah di tahun pertama qadarullah Allah menggerakkan hati para muslimin, kami mempunyai donatur, cuman memang kendalanya adalah donatur kami tidak tetap, jadi kadang ada kadang tidak gitu. Kadang tidak tiap kontinu tiap bulan. Maka dari itu kami kebanyakan donatur ini adalah dari para teman-teman saya ataupun kenalan yang memang mereka tahu keadaan kami di sini. Alhamdulillah sampai saat ini di tahun kedua, tahun pertama pendirian itu tahun 2018. Sekarang masuk tahun kedua dan ketiga, nanti di bulan Juli. Di tahun 2019 kita mendapatkan santri lagi, alhamdulillah bisa lumayan bisa bersubsidi, karena saya yakin Islam itu adalah rahmatan amin, juga global antara satu dengan yang lainnya, insya Allah saling bisa membantu. Saya yakin di luar sana banyak sekali para muslimin sebenarnya yang ingin menyalurkan hartanya atau sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim duafa, tapi mungkin belum tahu di mana sih kami bisa menyalurkan itu dengan tepat gitu. Makanya saya di sini sebagai pengurus juga pendiri dari pesantren, di sini ada anak-anak yang hari ini berjumlah 34 orang, 12 santri yatim, 10 santri duafa, dan sisanya adalah santri umum yang berbayar. Dari setiap bulannya yang kami terima dari santri umum itu kurang lebih sekitar 6 juta, sedangkan pengeluaran kami hampir 17-18 juta. Dan selisih itu saya serahkan sama Allah, alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Bisa anak-anak ini bisa makan 3 kali, terus kami juga bisa menggaji guru gitu ya, guru ngaji, juga guru Quran, guru kitab, juga guru-guru umum lainnya.
anak-anak di sini bukan hanya pesantren, tapi mereka juga belajar formal yaitu SMP. Alhamdulillah SMP-nya juga tahun kedua ini sudah dapat izin operasional dari pemerintah ya, SMP Islam Mekah Madinah. Dari kelas 7 dan kelas 8 berarti ya, kelas 7 dan kelas 8, dan ada 2 santri yang memang SD. Dan santri SD ini adalah santri yatim dan yatim duafa. Mereka tiap hari diantar pulang pergi oleh para pembimbing, dan mereka juga belajar Quran di sini tiap pulang sekolah sampai sore. Jadi santri yatim di sini dan santri semuanya di sini itu mereka dari awal dari bangun jam 3 gitu, dari bangun jam 3 qiyamul lail, kemudian qiyamul lail mereka sudah memulaja'ah hafalan. Habis mulaja'ah hafalan mereka sholat subuh berjamaah, mereka ziyadah atau menambah hafalan. Minimal menambah hafalan itu ba'da subuh itu 1 halaman. Di sini tuh 15 baris. Nah, kemudian setelah itu mereka siap-siap belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kami menyebutnya dengan training language sampai setengah 7, dari jam 6 sampai setengah 7. Dari setengah 7 mereka sudah siap-siap untuk sekolah formal. Dan sekolah formal juga tetap di sini, tidak kemana-mana. Dari setengah 7 mereka makan, kemudian sekolah formal. Diawali sekolah formal itu dengan sholat duha bersama. Nah, dari jam setengah 8 atau jam 8 mereka sudah masuk kelas masing-masing. Pembelajaran SMP itu kurikulumnya adalah kurikulum pesantren Modern itu Bogor, serta kurikulum dari Dinas Pendidikan dari kurikulum nasional. Jadi anak-anak ini belajar hadis, belajar kitab, belajar mutola'ah, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, mereka itu sekolah sampai jam 2 siang. Nah, setelah jam 2 siang mereka istirahat, asar, sholat asar berjamaah, mereka alamat sholat biasa, alamat sholat sore, sampai alamat sholat sore, mereka biasanya baca surat-surat yang memang diwajibkan untuk dihafal, seperti Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, gitu ya, yang memang wajib dihafal oleh mereka. Nah, dari jam 4 itu acaranya bebas dalam artian di sini ada ekstrakurikuler seperti marawis, terus olahraga juga, panahan, archery kita juga ikut. Alhamdulillah dari awal Master Archery juga mensupport kita untuk panahan, kemudian ada di sini tuh kemudian marawis, terus silat, kemarin juga kita ikut dari silat. Jadi karena apa? Karena memang dari awal mereka harus mendapatkan pendidikan yang terbaik, walaupun maaf secara menarik mereka adalah yatim duafa, tapi mereka harus benar-benar mendapatkan pendidikan yang terbaik. Masalah pembiayaan, saya yakin di luar sana banyak sekali para muhsinin yang mungkin ternyata di sini ada anak-anak yatim duafa yang memang penghafal Quran dan rezekinya jauh akan lebih bermanfaat ketika disalurkan oleh mereka. Karena mereka 3 kali makan, kemudian juga yang yatim dan ada yang duafa jajannya bahkan keseharian sampai sabun segala macam di-support sama kami dari pesantren gitu. Karena memang ada yang dari Jampang di kelas 8 dan di kelas 8 dari Jampang. Tujuan kami adalah mengkaderisasi kadar-kadar Quran ini biar bisa memanfaatkan ke daerahnya. Jadi saya ngambil dari Jampang, terus ada dari Warung Tiara, beberapa orang sekitar 3 orang dari Warung Tiara, 5 orang sama dari Bulu, terus ada yang dari Kalidampit. Daerah-daerahnya mungkin tidak banyak dari sini gitu anak-anak. Dari sini hanya 3 orang yang dari sini. Itu pun adalah dari kami masuk ke yang duafa karena memang mereka tidak sekolah, akhirnya kami tidak sekolah di sini. Nah, itu mungkin tadi kegiatannya. Saya lanjut lagi. Kegiatan maghrib itu mereka sholat maghrib mengulang hafalan, memulaja'ah hafalan di sebelum maghrib. Setelah maghrib mereka belajar kitab, biasanya kitab kuning, kalau kita nyebutnya kitab kuning ya, belajar kitab kayak Riyadhus Shalihin, As-Solibat, ya mereka udah belajar itu membaca kitab kuning. Nah, dari habis setelah sholat isya mereka makan malam belajar bersama sampai jam 9, jam 9.30, setengah 10 mereka udah tidur. Nah, itulah kegiatan mereka setiap hari. Nah, kegiatan kami di sini memang kami lebih memfokuskan kepada pembentukan karakter. Makanya di sini kami ada namanya bisnis entrepreneur program, artinya mereka harus menjadi entrepreneur. Nah, di hari Minggu kalau teman-teman suka lihat di pasar Jalur,
mereka suka jualan nasi uduk, jualan es jelly, karena memang kamera bukan secara mereka profitnya, bukan itu, tapi membentuk karakter mereka menjadi mental yang berani, mental pengusaha, bukan mental yang harus minta terus enggak. Jadi tadi konsep pendidikan kami di sini adalah salah satunya membentuk karakter mereka menjadi karakter berani yang mandiri. Juga kami harapkan mereka menjadi karakter berani yang inovatif. Punya inovasi tersendiri gitu dalam bagaimana ke depannya. Karena kan yang dibutuhkan mungkin bukan hanya pembelajaran yang ada di bangku sekolah, tapi bagaimana mereka menjadi pribadi yang jauh lebih unggul, lebih berani, inovatif dan itu mungkin sampai saat ini tadi sampai kami ada 34. Mudah-mudahan setelah kami bekerja sama dengan QC dan Jariah itu diharapkan mungkin banyak di luar sana para muslimin dan muslim yang tahu tentang keberadaan anak-anak ini. Dan memang karena di sini statusnya masih kami bekerja sama dengan di bawah yayasan kakak ya. Insya Allah saya sedang pengembangan ke daerah Larang itu adalah milik pribadi saya, tanah milik pribadi saya insya Allah, karena kemarin saya sudah ini juga dibawa semuanya ada 50 yatim yang siap di Baitul Yatim di bawah asuhan saya. Insya Allah mereka juga siap belajar Quran hingga memfasilitasi tempatnya. Jadi memang kita belum punya tempatnya di sana. Jadi mereka sudah siap kemarin dari dengan 50 yatim untuk belajar Quran. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Quran itu ada di hati mereka bisa mengamalkannya dan tentu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau ini kebanyakan memang pada luasnya adalah yatim dan bapak ya. Ada yang yatim piatu yang kemarin saya sudah ceritakan dari itu kita dapat dari salah satu relawan. Awalnya itu relawannya ketemu di buku sama Uyut dan baru 1 bulan ayah dan ibunya meninggal, jadi berselang cuma 7 hari. Kemudian bilang relawan kesehatan gimana ini ada anak santri yang ada anak yang mau pesantren, bawa ke sini dua-duanya, kata saya. Tidak pikir panjang, karena apa? Bagi saya anak-anak kesayangan Rasulullah ini adalah keberkahan buat kita, buat yang mengurusnya, buat para donatur, juga buat semua. Kalau yang lain mungkin juga ada yang dari Jampang tadi sama punya sejarah masing-masing. Itu saja mungkin dari saya sebagai pendiri dan pengurus pesantren Al-Quran Mekah Madinah. Harapannya ke depannya banyak para muslimin yang tergugah dan bersyukur, pertama bersyukur dengan kondisi para muslimin hari ini, dan ternyata banyak masih anak-anak kita yang membutuhkan Al-Quran. Saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.